Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar, telah kita bahas. Yang kedua adalah menutup aurat, telah kita bahas. Sekarang yang ketiga. Qala al-musannif wa syarhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wasalisu al-wukufu ala makanin tahirin. As-salisu, adapun yang ketiga, al-wukufu itu berdiri ala makanin tahirin, atas tempat yang suci. Syarat sah salat yang ketiga adalah berdiri pada tempat yang suci. Fala tasihu salatu syahsin, maka tidak sah. Fala tasihu salatu syahsin yulaki ba'du badanihi walibasihi najasatan. Fala tasihu, dan tidak sah. Apa salatu syahsin, salatnya seseorang, yulaki yang bertemu ba'du badanihi, apa sebagian badannya orang, walibasihi, dan pakaiannya orang, najasatan, pada najis. Jadi tidak sah orang sholat, ketika sholat dia bertemu pada pakaian, badan, dan tempat yang bernajis. Fi qiyamihi wa qu'udihi, di dalam berdirinya orang, wa qu'udihi, dan duduknya orang, wa ruku'ihi wa sujudihi, dan rukunya orang dan sujudnya orang. Nah, di sini syarat yang ketiga adalah berdiri pada tempat yang suci. Warobi, adapun yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqti, adalah mengetahui dengan masuknya waktu. Jadi syarat yang keempat mengetahui dengan masuknya waktu. Au zonna dukhulahu bil ijtihad, atau bisa dikatakan juga menyangka bahwa menyangka siapa orang dukhulahu, pada masuknya waktu sholat, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Jadi artinya dia dengan pengetahuan, dengan ijtihad, dengan ilmu. Kalau sholat, apabila sholat ianya orang bigoiri dalik, tanpa itu, maksudnya tanpa berijtihad atau mengetahui ilmunya, lam tasihu, maka tidak sah sholatuhu, apa sholatnya orang. Wa in sodafa, apabila berbarengan atau bertepatan ianya orang al waqta, pada waktu. Jadi penting sekali kita mengetahui ilmu tentang masuk waktu sholat, biar jangan menduga-duga atau mengira-ngira. Maka kita perlu mengetahui ilmunya. Jika orang tersebut sholat walaupun bertepatan dengan waktunya atau sudah masuk waktu, namun tidak mengetahui ilmunya, maka sholatnya tidak sah. Al-khamis, adapun syarat yang terakhir adalah istiqbalul kiblah, itu menghadap kiblat. Ai al-ka'bati, maksudnya Ka'bah. Sumiyat kiblatan li'annal musalli yuqabiluha. Sumiyat, dinamakan apa Ka'bah kiblatan, pada kiblat, li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat, yuqabiluha, itu menghadap kepada Ka'bah atau kiblat. Wa ka'batan, nah di sini menghadap pada kiblat atau Ka'bah. Lirtifaiha, kenapa disebut dengan Ka'bah? Wa sumiyat ka'batan, kenapa disebut dengan Ka'bah juga? Lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah, tingginya bangunan. Kita lanjut. Wastiqbaluha, dan adapun menghadapnya Ka'bah, bisodri, itu dengan dada. Syartun, adalah sebagai syarat. Jadi tatkala sholat menghadap dada ke arah kiblat adalah sebagai syarat. Nah, liman qadara, bagi orang yang mampu, alaihi, atasnya menghadap kiblat. Jadi atasnya menghadap kiblat dengan dada maksudnya. Wastasna, dan mengecualikan al-musannifu, siapa musannif, ma, pada perkara, zakarahu, yang menyebutkan ianya musannif pada perkara, bikaulihi, dengan perkataannya musannif. Jadi ada hal yang dikecualikan oleh musannif, perkara menghadap kiblat. Apa? Wa yajuju tarkul kiblati, dan boleh apa meninggalkan menghadap kiblat. Fi sholati, di dalam sholat, fi halataini, ada dua keadaan.
Jadi kita boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sholat di dalam dua keadaan ini. Yang pertama, fi siddatil khauf, di sangat amat takut. Nah, keadaan sangat amat takut. Fi qitalin mubahin, di dalam peperangan yang mubah, bukan peperangan yang dibenci syariat atau tidak sesuai syariat. Peperangan antar suku atau antar daerah yang memang di situ hanya bersifat tawuran dan gengsi. Ini peperangan yang mubah, peperangan yang fisabilillah. Maka diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan peperangan. Fardon, itu sholat fardu, kanatis sholatu, yang ada apa sholat, au naflan, atau sholat sunnah. Maksudnya adalah sholat fardu dan sholat sunnah. Boleh meninggalkan kiblat. Wafin nafilah fis safar ala rohilah. Dan yang kedua adalah wafin nafilah, di dalam sholat sunnah fis safar, di dalam perjalanan ala rohilah, atas kendaraan. Boleh meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Yang pertama, di dalam sangat takut dalam peperangan yang dibolehkan. Yang kedua adalah di sholat sunnah, sholat nafilah di dalam kendaraan atas tunggangan, di dalam perjalanan atas tunggangan. Falil musafiri, dan bagi orang yang musafir, safaron mubahan, dengan safar atau dengan berpergian yang dibolehkan, walau qasiron, walaupun ada apa safar itu pendek, walaupun jaraknya pendek, maka tetap dibolehkan untuk sholat tidak menghadap kiblat tatkala sholat sunnah. Apa ini mubtadanya? At-tanaffulu, adapun sholat sunnah. Jadi maksudnya falil musafiri safaron mubahan, dan bagi untuk orang yang musafir, safaron mubahan, dengan safar yang dibolehkan, walau qasiron, walaupun itu perjalanannya pendek, at-tanafulu, adapun tanaful sholat sunnah, sauba maqsodihi, ke arah tujuannya orang. Jadi boleh kita naik motor, naik kuda dan sebagainya, sholat sunnah tidak menghadap kiblat, ke arah tujuan kita, bukan ke arah kiblat, itu dibolehkan. Warokibud dabah, dan adapun orang yang menunggang kendaraan atau menunggang hewan tunggangan, la yajibu, tidak wajib, alaihi, atasnya orang tersebut yang menunggang kudaan, wad'u jabahatihi, apa meletakkan jidatnya, meletakkan jabahannya ala sarjiha, atas pelananya dabah. Jadi tidak wajib kita meletakkan jabah kita atas pelananya hewan tunggangan tersebut, masalan misalnya. Bal, tetapi yumi'u, memberi isyarat, ianya orang yang naik kendaraan itu dengan sholat sunnah yang naik kendaraan, yumi'u biruku'ihi, dengan rukunya orang, wa sujudihi, dan sujudnya orang. Jadi dia memberi isyarat tatkala ruku dan sujud. Yakunu, ada, sujuduhu, apa sujudnya orang, akhfado, itu lebih rendah, min ruku'ihi, dari rukunya orang. Jadi dia tidak perlu meletakkan jabahannya atau jidatnya ke pelana. Namun tatkala sujud, sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Nah, itu saja petunjuknya tatkala orang sholat sunnah di dalam kendaraan dan tidak menghadap kiblat. Amal masyi, adapun orang yang dalam berjalan, ya, payutimu, maka menyempurnakan ianya orang yang berjalan, ruku'ahu, pada rukunya orang, wa sujudahu, dan sujudnya orang, wa yastaqbilu, dan menghadap ianya orang al-kiblata, pada kiblat, fihima, di dalam ruku dan sujud. Jadi kalau orang sholat di dalam pada waktu sholat sunnah di dalam berjalan dan sholat sunnah dan dia tidak menghadap kiblat, nah di sini orang yang berjalan tersebut menyempurnakan ruku dan sujudnya dan dia menghadap kiblat. Fihima, jadi boleh jalan tapi untuk ruku dan sujudnya dia tetap menghadap kiblat. Wala yamshi, dan tidak berjalan illa fi qiyamihi, kecuali dengan berdirinya orang, wa tasyahudihi, dan tasahudnya orang. Jadi orang sholat boleh berjalan, sholat sunnah boleh sambil berjalan, namun ketika dia ruku dan sujud, dia harus menghadap kiblat dan menyempurnakan sujud dan rukunya. Tapi dia hanya boleh berjalan, sholat boleh sambil berjalan di dalam berdirinya orang dan tasyahudnya orang tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.